Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu gak sih kalau penguburan ari-ari bayi di setiap daerah itu berbeda-beda loh. Begitu juga dengan penguburan ari-ari di Bekasi. Kali ini aku akan menjelaskan melalui video ini terkait penguburan ari-ari di daerah Bekasi. Yuk kita simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan terkait tradisi penguburan ari-ari di Bekasi. Ari-ari bayi adalah organ penting yang tumbuh di dalam rahim selama kehamilan, berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ibu ke janin, serta membuang limbah janin. Selain disebut ari-ari, plasenta bayi juga memiliki berbagai nama lain seperti lumbung dan kantong kehamilan. Ari-ari bayi atau yang kerap disebut sebagai plasenta terbentuk pada masa awal kehamilan dan akan terus berada di dalam rahim hingga janin dilahirkan. Pada umumnya, tradisi ari-ari bayi ini merupakan prosesi pengubur ari-ari bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan kendi, lalu dikuburkan di dalam tanah dengan ramuan tertentu yang umumnya dikerjakan oleh paraji. Ari-ari bayi sendiri dianggap sebagai kakak kandung atau kembaran bayi yang dilahirkan. Itulah mengapa tradisi ari-ari di Indonesia dengan dikubur, bukan dibuang. Penguburan ari-ari pun biasanya dilakukan oleh ayah kandung. Penguburan ari-ari pada masyarakat Bekasi merupakan sebuah tradisi atau ritual yang dilakukan setelah kelahiran bayi, di mana ari-ari bayi atau plasenta yang telah dikeluarkan bersama bayi dikuburkan di tempat yang dianggap memiliki nilai spiritual atau keberkahan. Tradisi ini masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Bekasi. Meskipun seiring berjalannya waktu dan pengaruh modernisasi, tidak semua keluarga mengikuti ritual ini. Kemudian, sejarah awal dari penguburan ari-ari bayi di Bekasi. Sejarah awal penguburan ari-ari bayi di Bekasi ini tidak memiliki catatan tertulis yang spesifik. Namun, tradisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat, khususnya yang dilakukan pada adat Sunda dan Jawa. Praktik penguburan ari-ari di Bekasi seperti di daerah Jawa Barat lainnya sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Di Bekasi, sebagai daerah yang sudah berkembang dan memiliki masyarakat yang beragam, penguburan ari-ari seringkali dilakukan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur atas kelahiran sang bayi. Kemudian proses penguburan ari-ari. Beberapa tahapan yang harus dilakukan saat proses penguburan ari-ari. Yang pertama, ari-ari yang sudah disimpan pada saat kelahiran bayi akan dibersihkan terlebih dahulu. Ari-ari diletakkan pada wadah pada saat proses pembersihan. Proses pembersihan ari-ari ini sangat penting supaya tidak menimbulkan bau dan menjadi makanan makhluk halus. Kemudian, setelah ari-ari dibersihkan, ari-ari akan diberi campuran garam, gula, kunyit, jahe, dan asam jawa. Campuran tersebut digunakan supaya ari-ari tidak menimbulkan bau. Selanjutnya, ari-ari yang telah diberi campuran garam, gula, kunyit, jahe, dan asam jawa tersebut akan dibungkus dengan kain putih. Setelah ari-ari dibungkus dengan kain putih, kemudian dimasukkan perlengkapan sesuai jenis kelamin sang bayi di kendil. Bayi perempuan akan diisi dengan perlengkapan perempuan seperti sisir, perlengkapan merias wajah, buku, pulpen, dan baju perempuan. Sedangkan untuk bayi laki-laki akan diisi dengan perlengkapan laki-laki seperti peci, sarung, buku, pulpen, dan baju laki-laki. Kemudian, sang ayah atau pihak keluarga laki-laki harus menyiapkan tempat untuk mengubur ari-ari. Biasanya ari-ari akan dikubur di samping atau di sekitar rumah. Setelah mendapatkan tempat untuk mengubur ari-ari, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kendi yang sudah disiapkan, beserta dengan ari-ari sambil diiringi doa dan sholawat Nabi. Setelah dimasukkan semuanya, kendi akan dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan oleh ayah atau keluarga laki-laki untuk mengubur ari-ari. Lubang untuk mengubur ari-ari digali menggunakan pacul atau cangkul. Kemudian tahapan terakhir yaitu pembacaan doa dan lubang untuk mengubur ari-ari akan ditutup.
Tidak lupa di atas tempat penguburan tersebut akan diberi sedotan atau lidi sebagai penerangan dan diberi keranjang di atasnya. Keranjang penutup mempunyai makna rumah atau perlindungan bagi ari-ari, sedangkan lampu sebagai tanda letak tempat kembalinya ari-ari setelah bermain. Diyakini oleh masyarakat yang masih menjaga tradisi ini bahwa ari-ari adalah saudara si bayi dan penjaga si bayi yang mempunyai ruh ari-ari pada hari-hari bermain keluar dan kembali lagi ke dalam ari-ari pada sore hari. Hal unik yang dilakukan oleh masyarakat Bekasi apabila bayi yang lahir laki-laki, maka selama proses penguburan ari-ari, sang ayah akan memakai peci atau kopiah. Sedangkan jika bayi yang lahir adalah perempuan, maka selama proses penguburan ari-ari, sang ayah akan memakai kerudung. Makna yang terkandung dalam tradisi penguburan ari-ari. Yang pertama, peralatan bernama kendi merupakan salah satu elemen penting dalam prosesi penguburan ari-ari bayi. Dalam hal ini, kendi dianggap penting sebagai rumah ari-ari bayi. Kemudian yang kedua, garam mempunyai makna sebagai pelindung atas gangguan makhluk halus. Kemudian yang ketiga, gula sesuai dengan rasa manisnya mengandung sifat banyak disukai oleh kebanyakan orang. Yang keempat, asam jawa mengacu pada rempah selaku penyedap dalam kehidupan. Harapannya adalah agar anak kelak dapat menerima asamnya kehidupan, serta siap berhadapan dengan berbagai masalah dan kendala dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir yaitu kunyit. Kunyit memiliki warna kuning yang mencolok, yang seringkali dihubungkan dengan simbol keberkahan, kemakmuran, dan kesuburan dalam budaya Indonesia. Kemudian, analisis fungsi tradisi penguburan ari-ari bayi. Yang pertama ada fungsi spiritual dan religius, mencakup siklus kehidupan dan kematian, di mana penguburan ari-ari dianggap sebagai simbol dari siklus kehidupan yang berputar. Dalam banyak budaya, ada keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di dalam siklus hidup mati, hidup yang berkelanjutan. Dengan menguburkan ari-ari, ritual ini mencerminkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang hidup akan kembali ke alam, namun juga dilanjutkan dengan kehidupan baru atau lahir. Kemudian yang kedua, ritual sebagai bentuk penghormatan. Penguburan ari-ari seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan baru yang baru saja dimulai. Karena ari-ari adalah simbol kehidupan dan hubungan antara ibu dan anak. Ritual ini merupakan ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, fungsi sosial dan budaya. Yang pertama itu menjaga tradisi budaya. Kemudian yang kedua itu dapat memperkuat tali silaturahmi. Lalu ada fungsi kesehatan fisik dan psikologis ibu, meliputi penyembuhan pasca melahirkan. Kemudian ada penghubung ibu dengan alam dan kehidupan baru. Lalu fungsi dalam tatanan kehidupan dan moral, meliputi untuk menjaga tradisi sebagai pembelajaran dan nilai-nilai kehidupan. Dan usai sudah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama asem, sama kunyit. Itu biar apa nih? Biar apa? Ya kembang kalau ada ya bisa campur sama kembang. Kalau enggak ya enggak apa-apa.